Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki yang Ambarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan topik 11 yaitu asumsi klasik. Asumsi klasik ini ada uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Sekarang kita langsung masuk ke SPSS. Ini datanya sudah ada, kita langsung masuk ke pengujiannya. Pertama kita klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu kita klik yang linear. Nah, untuk dependent di sini kita masukkan yang keuntungan. Dan untuk independent kita masukkan yang aset dan harga saham. Nah, untuk yang plots di sini untuk Y, di sini kita masukkan yang series ID. Dan untuk yang variabel Y, kita masukkan ya zip rate. Lalu histogramnya ini kita checklist dan normal probability plotnya juga kita checklist. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Di sini di hasil histogram kita bisa jelaskan bahwa diagram batangnya ini ada di bawah atau masuk ke dalam garis lengkungnya, di mana kita bisa sebut bahwa ini adalah normal. Selanjutnya untuk yang normal PP plot di sini kita bisa sebut data ini juga normal karena titik-titiknya ini mengikuti garis diagonalnya. Nah, untuk pengujian ini sudah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke pengujian KS atau one sample KS. Langkah-langkahnya, pertama kita klik analyze, kemudian kita klik yang non-parametric, lalu kita klik yang legacy dialog, kemudian kita klik yang one sample KS. Ini semua variabel kita masukkan. Dan untuk test distribution-nya kita klik yang normal, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya. Di sini kita bisa jelaskan di SAPSIC totalnya ini untuk harga saham mempunyai nilai 0,106 yang berarti 0,106 ini lebih besar dari 0,05, berarti data ini sudah terdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian KS dengan data yang residual. Kita kembali dulu. Oke, di sini kita klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu kita klik yang linear. Untuk dependent dan independentnya masih sama. Di sini untuk plots, di sini kita unchecklist yang histogram dan normal probability plot. Lalu untuk yang save, di sini kita klik yang unstandardized di yang residual. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini nilai residu itu sudah muncul. Selanjutnya kita akan ke pengujiannya. Ke pengujiannya langsung kita klik analyze, kemudian kita ulang. Pertama kita klik analyze, kemudian kita klik yang non parametric test, kemudian kita klik legacy dialog, lalu kita klik yang one sample KS. Nah, ini kita reset dulu, lalu kita masukkan yang unstandardized di sini. Kita klik juga yang normal, lalu kita klik OK. Nah, di sini hasil outputnya kita lihat di SAPSIC total bahwa nilainya ini kan 0,200.
yang berarti di atas atau lebih besar dari 0,05, yang berarti data ini adalah terdistribusi normal. Sekarang kita ke PPT dulu. Di sini yang kedua ini ada uji multikolonialitas. Jika hubungan ini mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Lalu yang kedua, syarat lolos uji multikolonialitas itu nilai korelasinya harus lebih kecil dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai Tory-Lange lebih besar atau sama dengan 0,10 atau nilai VIF lebih kecil atau sama dengan 10, maka tidak ada multikolonialitas. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai Tory-Lange lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Kita kembali ke SPSS. Kita langsung masuk ke pengujiannya. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian kita klik yang Regression, lalu kita klik yang Linear. Nah, untuk statistik di sini kita klik juga yang covariance matrix dan collinearity diagnostik. Lalu kita klik continue. Untuk save di sini kita unchecklist yang one standard design, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Kita lihat di tabel koefisien. Di sini kita lihat di kolom collinearity statistik. Di sini untuk aset dan harga saham mempunyai nilai Tory-Lange dan VIF ini sama, di mana untuk Tory-Lange ini 0,533 dan VIF ini 1,876. Yang berarti 0,533 ini kan lebih besar dari 0,1. Dan yang nilai VIF ini 1,876 lebih kecil dari 10. Maka kesimpulannya ini tidak mengalami multikolonialitas. Nah, di sini maka data tidak mengalami multikolonialitas. Dan untuk selanjutnya kita akan ke pengujian autokorelasi. Kita kembali ke SPSS. Di sini kita ke PPT dulu. Kita jelaskan untuk uji autokorelasi di sini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebaliknya. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujiannya yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau DW, uji Lagrange multiplier atau LN, atau uji statistik. Kemudian ada juga box Peirce dan Lazum box serta uji test. Di sini yang akan kita uji itu uji Durbin-Watson dan Run test. Nah, di sini ada keterangannya. K itu untuk banyaknya variabel bebas atau penjelas, tidak termaksud variabel yang terkait. Kemudian N ini banyaknya observasi atau sampel. Untuk DU ini Durin upper, dan untuk DL ini Durbin lower, dan untuk DW ini Durbin Watson. Nah, kita buat slide terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Kita new slide. Di sini
Tapi sebelumnya kita ke pengujiannya dulu. Di sini pertama kita klik analyze, lalu kita klik yang regression, lalu kita klik yang linear. Kemudian di sini di statistik kita klik yang Durbin Watson karena kita akan menguji Durbin Watson. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Kita lihat dulu di tabel model summary. Nah, ini dia. Di sini ada nilai Durbin Watson itu 1,870. Kita kembali ke PPT. Nah, kita tulis di sini K itu di sini kan K adalah banyaknya variabel bebas. Variabelnya ini ada 2. Kita langsung tulis saja. 2. Kemudian untuk yang n itu banyaknya data atau sampel. Kita lihat di sini ada 10. Kita tulis 10. Kemudian untuk DU itu Durbin Upper, kita tulis dulu aja. Maaf. Di sini kita tulis lalu DL dan DW. DL dan DL dan DW. Nah, di sini untuk DW-nya tadi kan kita sudah memperoleh nilai 1,870. Sekarang kita tulis aja untuk DW yang DW kita pindahin aja ke atas supaya nanti lebih gampang kita nulisnya. Yang ini kita hapus. Nah, tadi 870. Nah, untuk yang DU dan DL kita bisa lihat dan dapat memperoleh nilai dari tabel DW di sini, di mana K-nya itu 2 dan N-nya itu 10. Kita akan mendapatkan nilai ini dia. Untuk DL itu 0,6972. Kita tulis dulu. DL itu 0,6997. Maaf, kita lihat dulu berapa. 0,6972. Oke, 6972. Dan untuk yang DU ini adalah 1,6413. 6413. Oke. Nah, di sini untuk hasil keputusannya di sini kita baca dulu. Dimana untuk autokorelasinya ini yang positif, kita uji yang DW lebih besar dari DU. Di sini kita ketik dulu. Kita copy aja di sini.
Nah, di sini kita masukkan DW itu 1,870 lebih besar dari DU. DU itu 1,6413. Iya, berarti kesimpulannya adalah tidak terdapat autokorelasi yang positif. Oke, untuk yang autokorelasi yang negatif, kita masukkan yang ini. Di sini kita uji. Kita masukkan angkanya, di mana 4 dikurang nilai DW itu 1,870 kita tutup kurung dulu, lalu lebih besar dari nilai DU. DU itu 1,6413. Nanti akan memperoleh hasil 2,130 lebih besar dari 1,6413. Nah, berarti untuk yang autokorelasi yang negatif juga tidak terdapat autokorelasi yang negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa data-data ini di sini, bahwa data-data ini semua tidak terdapat kesalahan dari autokorelasi negatif maupun autokorelasi yang positif. Nah, selanjutnya kita ke pengujian run test. Kita kembali dulu ke SPSS. Pertama kita klik analyze, lalu kita klik non-parametric, lalu kita klik yang legacy dialog, lalu kita klik yang runs. Di sini kita masukkan yang unstandard design, lalu untuk di cut pointnya kita klik yang median, lalu kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Di tabel runs test ini kita lihat di kolom maksudnya di accept total ini mempunyai unstandard design residual ini 1,00, di mana 1,00 ini lebih besar dari nilai signifikasinya, yang di mana nilai signifikasinya itu kan 0,05. Berarti 1,000 ini lebih besar dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Ya, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.